Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan Kang Z. Hari ini ada berita viral. Kabupaten Ngawi viral. Jadi semalam, yaitu malam Jumat, ini benar-benar baru. Ini semalam terjadi. Ada sebuah kejadian ganjil yang terjadi di daerah Ngrayudan. Jadi di desa Ngrayudan ini, warganya gempar karena kurang lebih sekitar jam 9 malam, ini semalam, ini ada tukang becak yang katanya ini diojek oleh kuntilanak. Oh guys, becak motor di prank Mbak Kunti. Ojek teko Ngrayudan. Terus malam make rada oh nganan teng gedhong. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih, ngapunten mawon. Nggih, matur nuwun apa? Matur Pak kula nggih, matur nuwun. Pinten nek iki kesare amat. Nggih, kula tak langsung mawon. Mangke nggih, wau jenengan mandang mleh mendamel tuh kelangka dalane. Nggih, makane kula dalan mriki. Berarti niki ngirim mangke pas soco nggih. Lah, soco niku jenengan terus. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, tak jur pareng. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih sakjroninge. Nggih, nggih, Pak nggih. Matur nuwun mawon. Jadi berita ini benar-benar viral di media sosial, khususnya di Facebook ya. Ini dibagikan oleh pemuda setempat, yaitu pemuda desa Ngrayudan. Nih, untuk kronologinya adalah tukang becak motor di prank Mbak Kunti. Diojek sampai Ngrayudan. Singkat cerita, ada seorang wanita dari alun-alun Ngawi ngojek becak motor menuju Kendal. Terus sampai perempatan Dadapan, si mbaknya suruh lurus terus ke arah Ngrayudan. Oh, kalau nyampe perempatan Dadapan minta lurus berarti dia lewatnya sini. Di samping sini Soco, dia masuk lewat Soco. Setelah sampai tanjakan Gendon, becaknya nggak kuat dan si mbaknya bantu dorong. Kebetulan ada Mas Agus di belakang dan menanyakan, ngojek sinten Mas? Tanya Mas Agus saat itu. Lah kuwi neng buri, jawab tukang becak. Setelah menoleh ternyata mbaknya nggak ada. Ya, di sini saya jelaskan ya teman-teman. Jadi si mbaknya ini tadi dari alun-alun Ngawi ngojek becak motor. Sesampainya di perempatan Dadapan ini letaknya berada di sebelah selatan sini. Jadi kalau memang dia dari Ngawi, begitu sampai di perempatan Dadapan, mbaknya ini minta lurus, berarti bapak-bapak becaknya ini, becak motor, ini lewatnya Soco masuk sini. Jadi bukan lewat jalur jalan raya yang mengarah ke Jogorogo. Soco sini masuk, begitu sampai di perempatan Dadapan, mbaknya minta lurus. Begitu sampai di Tanjakan Gendon. Tanjakan Gendon adalah tanjakan yang berada di tempat sepi. Kalau nggak salah itu area persawahan sebelum masuk ke desa Ngrayudan. Di situ Mas Agus ini lewat di belakangnya. Kemudian siapa Mas Agus di sini nanti akan saya kasih keterangan juga. Jadi di situ Mas Agus menanyakan, diojek siapa Pak? Ini mbaknya mana? Di belakang begitu. Dilihat ternyata mbaknya ini nggak ada. Untuk kronologi lengkapnya ini, nih saya kasih lihat ya. Ini namanya Mbak Wiwi Kumalasari. Kronologi sekitar jam 9 malam. Aku sama suami perjalanan pulang dari rumahku mau ke rumah suami. Jadi Mbak Wiwi ini ternyata rumahnya Rancang. Rancang itu deket sini. Rancang ini juga salah satu dusun yang dilewati tukang becak ini tadi. Nah, semalam dia ini pulang ke arah rumah suaminya. Suaminya ini berada di Ngrayudan sana. Kita bawa motor sendiri-sendiri. Pas di tanjakan sebelum desa Ngrayudan, jalanan gelap. Aku lewat duluan, dalam hati kok ada tukang becak lewat sini. Dituntun lagi. Suamiku berhenti. Becaknya kenapa Pak? Gak kuat nanjak Mas. Saya disater dari alun-alun Ngawi. Lah penumpangnya mana? Tadi turun Mas. Saya kira ikut bantuin saya dorong. Sampai suami dan teman-teman penasaran cari. Gak ketemu juga. Antara percaya, gak percaya, tapi nyata. Kesimpulan dari kronologi yang dibagikan oleh Mbak Wiwi ini, jika kita hubungkan dengan tag yang ada di video yang saya putar tadi, bisa jadi ini adalah istrinya Mas Agus.
Karena dalam kejadian ini yang menanyakan ini adalah Mas Agus. Kemudian di sini Mbak Wi menceritakan suaminya menanyakan hal itu. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Kalaupun salah, mungkin saya yang salah. Jadi kronologi lebih tepatnya adalah Mbak Wiwi di tengah jalan saat mau pulang ke Ngrayudan, dia ini penasaran. Di tempat yang sepi, tanjakan yang saya bilang tadi, yaitu tanjakan Gendon, di situ ada becak yang sedang dituntun. Padahal di situ ada mesin motornya, mesin diesel. Kenapa dituntun? Saat ditanya oleh suaminya Mbak Wiwi ini, Pak becak ini mengatakan katanya nggak kuat. Dia sedang diojek oleh seorang perempuan yang dari alun-alun Ngawi. Di saat suaminya Mbak Wiwi ini menanyakan mana penumpangnya, bapak ini bilangnya itu di belakang. Ternyata setelah menengok ke belakang, mbaknya ini sudah tidak ada. Sampai akhirnya suami Mbak Wiwi berikut teman-temannya ini penasaran dan ikut mencari wanita tersebut. Tapi kenyataannya memang benar-benar tidak ada. Mungkin teman-teman di sini masih penasaran dengan yang namanya tanjakan Gendon. Mungkin kurang lebih sekitar beberapa bulan yang lalu, tanjakan Gendon ini juga sempat viral, khususnya berita di Ngawi. Karena di situ ada kejadian sepasang kekasih yang naik motor ini kelindas truk. Tepat di tanjakan Gendon ini. Kurang lebih waktunya itu sekitar menjelang Lebaran. Karena truk yang melindas ini adalah truk yang tadinya dari Jakarta. Biasa truk Jawa Timur ini bawa barang ke Jakarta, pulangnya dia ngompreng, mencari tumpangan, ya hitung-hitung buat biaya solar mungkin ya. Sehingga dari Jakarta sana, truk ini saat pulang ke Jawa Timur dia mendapatkan bawaan yaitu berupa barang-barang bekas seperti besi bekas. Nah, yang mensarter truk ini kebetulan arah ke Ngrayudan sana. Sesampainya di tanjakan Gendon, karena jalanan ini agak sempit, di situ truk berpapasan dengan salah satu mobil yang dari atas. Truk agak minggir. Sampai di situ terjadilah kejadian sepasang kekasih ini meninggal. Tepatnya kelindas pada saat truk ini mundur karena remnya blong, atau truknya ini minggirnya terlalu minggir sehingga dia ini ambles. Ini nggak tahu, tapi yang jelas ini benar-benar ada kronologinya, memang benar-benar real. Insya Allah ini kalau nggak salah Lebaran kurang 3 hari ini kalau nggak salah. Jadi kita kembali ke cerita becak motor yang diojek oleh Mbak Kunti ini tadi. Buat teman-teman yang masih bingung, Ngrayudan itu mana sih? Nih, saya kasih tahu ya. Di sini saya akan buka Google Map. Nih, langsung saya kasih rute. Ini dari tempat saya duduk di sini, ini jaraknya kalau ditempuh sekitar 22 menit. Ini deket banget. Perkiraan sekitar 12 km. Ini Ngrayudan ya. Inilah Ngrayudan. Nih. Deket Campground Selondo. Nih, ini adalah Ngrayudan di sini nih. Kemudian untuk perempatan Dadapannya ada di sini. Mie ayam perapatan Dadapan. Nah, karena tadi bilangnya si mbaknya ini awal dari alun-alun Ngawi, dia bilang katanya suruh nganterin ke Kendal. Kendal ini adalah jalan yang arah ke sini, ke bawah ini. Karena tadi mbaknya minta lurus saja ke arah Ngrayudan, berarti dapat disimpulkan bahwa tadi dia lewatnya itu lewat Rancang. Rancang itu ini. Rancang adalah dusun. Nah, sampai akhirnya ini yang saya bilang pertigaan Soco ini, SDN Soco 1 Jogorogo. Di sini dia masuk. Seharusnya kan kalau jalan raya dia ke sini, ke arah Jogorogo sini. Dari Jogorogo sini baru ngambil ke kiri. Kemudian untuk lokasi alun-alun Ngawi, nah nih ketahuan. Ini adalah alun-alun Ngawi. Jadi dari sini dia ngojek becak motor melewati Jalan Siliwangi terus sampai kurang lebih, ini nggak tahu jaraknya berapa kilo ya totalnya. Coba saya cek dulu ya teman-teman. Nah, ternyata dari alun-alun Ngawi sampai ke Ngrayudan ini jaraknya sekitar 33 km. Jarak tempuhnya 54 menit. Jika kejadian ini setelah diketahui oleh warga Ngrayudan sekitar jam 9 semalam, berarti kurang lebih sekitar jam 8 becak ini berangkat dari alun-alun Ngawi. Rencananya setelah video ini nanti saya upload, saya akan langsung pergi ke Ngrayudan.
Kalau tidak, saya langsung ke Ngawi mencari bapak-bapak becak ini tadi. Karena gini ya teman-teman, video tadi yang saya bagikan itu adalah hasil rekaman dari salah satu pemuda Ngrayudan yang semalam ini mengantarkan bapak ini sampai ke jalan raya sini. Jadi dengan alasan bapak ini masih merasa takut, sampai akhirnya bapak-bapak ini minta tolong kepada pemuda Ngrayudan untuk mengantarkan dia sampai ke jalan raya. Takutnya ini katanya menurut keterangan di Facebook, katanya dia ini takut kalau nanti dia ini numpang lagi. Karena itulah pemuda ini berbaik hati mengantarkan bapak ini sampai ke jalan raya sini. Dan yang patut kita acungi jempol untuk pemuda Ngrayudan adalah ternyata setelah kejadian ini, semalam para pemuda berikut lingkungan ini donasi dan uangnya setelah terkumpul ini diberikan kepada bapak ojek ini untuk membeli bensin, menggantikan bensin. Saya benar-benar mengacungi jempol kepada para pemuda Ngrayudan yang sudah punya inisiatif seperti ini, yaitu membantu bapak setidaknya dapat digunakan untuk membeli bensin agar dapat pulang ke Ngawi sana. Dan insya Allah jika memang saya diberikan kesempatan, besok pagi saya akan mencoba ke Ngawi, ke alun-alun Ngawi untuk mencari bapak ini tadi, biar nanti menjadi narasumber di channel Kang Zi. Karena itu, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar tahu cerita selengkapnya dari bapak becak ini yang mengalami kejadian. Saya rasa video ini cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.